Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saskia S. dari Prodi Agrobisnis Perikanan dengan NIM L04125109. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang materi analisis kimia dalam deteksi pencemaran laut menggunakan metode titrasi dan spektroskopi. Jadi, materi yang akan saya bawakan itu, pada bagian abstrak, pencemaran laut merupakan salah satu masalah lingkungan global yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan aktivitas industri, pertanian, dan rumah tangga di wilayah pesisir. Analisis kimia berperan penting dalam mendeteksi serta memantau tingkat pencemaran laut dengan menggunakan metode yang akurat dan terstandar. Dua metode yang paling umum digunakan adalah titrasi dan spektroskopi. Jadi, metode titrasi digunakan untuk menentukan konsentrasi ion tertentu seperti klorida, Ci-, oksigen terlarut, DO, atau kadar asam basa dalam air laut. Teknik ini dinilai sederhana, murah, dan efektif untuk analisis parlementer kimia dasar. Sementara itu, metode spektroskopi seperti spektrofotometri serapan atom atau AAS dan spektrofotometri UV-Vis mampu mendeteksi unsur logam berat seperti timbal, Pb, kadmium, Cd, dan merkuri, Hg, dengan sensitivitas yang sangat tinggi. Bahkan pada konsentrasi mikrogram per liter, kedua metode ini saling melengkapi dalam memberikan data kuantitatif dan kualitatif yang dibutuhkan untuk menilai tingkat pencemaran. Baik, jadi selanjutnya itu pendahuluan. Laut memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem global, namun aktivitas manusia menyebabkan peningkatan pencemaran laut setiap tahunnya. Limbah industri, pertanian, serta kegiatan pelayaran menghasilkan senyawa kimia berbahaya yang mengancam kehidupan biota laut dan kesehatan manusia. Tujuan penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana metode titrasi dan spektroskopi digunakan dalam analisis kimia untuk mendeteksi pencemaran laut, serta menilai aktivitas kedua metode tersebut. Adapun pentingnya, pemahaman tentang teknik analisis ini penting bagi mahasiswa dan peneliti lingkungan agar dapat menentukan metode yang sesuai untuk identifikasi polutan di laut. Jadi kita akan masuk pada pembahasan yang akan jadi adapun analisis yang bisa digunakan itu seperti analisis kimia sebagai detektor pencemaran laut. Jadi analisis kimia merupakan pendekatan ilmiah untuk mengidentifikasi dan mengusut pencemar dalam sampel air laut. Nah, parameter yang sering diuji antara lain kadar oksigen terlarut atau DO, pH, kandungan ion logam berat, dan bahan organik. Deteksi yang akurat membantu memahami sejauh mana pencemaran terjadi dan dampaknya itu terhadap ekosistem. Terus yang pada kedua itu metode titrasi dalam analisis pencemaran laut. Nah, titrasi merupakan metode analisis volumetri yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu zat berdasarkan reaksi kimia antara analit dan titran. Dalam konteks pencemaran laut, titrasi dapat digunakan itu menjadi dua, yaitu titrasi argetometri untuk mengukur kadar ion klorida Ci- dalam air laut yang bisa berubah akibat pencemaran. Yang kedua itu titrasi iodometri untuk menentukan kadar oksigen terlarut atau DO yang penting dalam menilai kualitas ekosistem laut. Nah, metode titrasi tergolong sederhana, murah, dan cukup akurat untuk pengukuran makroskopis. Namun, keterbatasannya terletak pada sensitivitas rendah terhadap konsentrasi logam berat yang sangat kecil. Lalu pada kedua itu
spektroskopi sebagai metode modern dalam deteksi polutan laut. Jadi spektroskopi merupakan metode analisis instrumental yang memanfaatkan interaksi antara cahaya dan materi untuk mengidentifikasi kandungan unsur kimia. Beberapa teknik spektroskopi yang sering digunakan itu spektroskopi serapan atom atau AAS untuk mendeteksi logam berat seperti Pb, Cd, dan Hg dengan konsentrasi sangat rendah. Terus yang berikutnya itu spektroskop fotometri UV atau VIS untuk menganalisis senyawa organik seperti minyak atau deterjen dalam air laut. Yang selanjutnya itu ICP-MS Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry yang memiliki sensitivitas tinggi dan mampu mendeteksi berbagai logam dalam kadar mikrogram per liter. Nah, spektroskopis memiliki keunggulan dalam hal presisi dan batas deteksi yang rendah, namun memerlukan biaya operasional tinggi serta keahlian dalam mengoperasikan alat ini. Jadi itu bisa dibedakan kalau untuk metode titrasi itu biasanya digunakan untuk yang cukup murah saja, yang memiliki biaya yang tidak terlalu tinggi dan sederhana. Tapi kalau mau dengan metode spektroskopi itu dia biayanya lebih tinggi, biaya operasional lebih tinggi dan keahlian dalam mengoperasikan alat tersebut itu harus juga tinggi. Bisa dibedakan di situ. Lalu yang keempat itu kombinasi metode untuk hasil yang lebih akurat. Dalam praktiknya, metode titrasi dan spektroskopi sering digunakan secara bersamaan. Titrasi berfungsi sebagai analisis dasar parameter umum seperti DO dan pH, sedangkan spektroskopi digunakan untuk konfirmasi unsur logam dan senyawa kompleks. Nah, kombinasi keduanya mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas air laut dan tingkat pencemarannya. Nah, itu saja. Lalu ini adalah foto gambar alat metode titrasi. Di samping kiri itu metode titrasi dan samping kanan itu metode spektroskopi. Jadi kedua alatnya ini berbeda dan bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dan sesuai dengan budgetnya masing-masing. Yang pertama ini metode titrasi dan metode spektroskopi. Lalu kita berada pada kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari materi tersebut itu analisis kimia berperan penting dalam deteksi pencemaran laut. Metode titrasi efektif untuk analisis dasar seperti kadar oksigen dan ion klorida. Sementara spektroskopi unggul dalam mendeteksi logam berat dan senyawa organik kompleks. Penggabungan kedua metode ini mampu meningkatkan akurasi hasil dan memperkuat pemantauan lingkungan laut. Lalu, ya, jadi kita sudah sampai pada ujungnya. Sekian dan terima kasih. Tetapi saya memiliki juga refleksi pribadi terhadap materi yang diberikan kali ini. Jadi, refleksi pribadi saya terhadap materi yang dibawakan kali ini, yaitu tugas ini membuat saya lebih sadar bahwa menjaga laut bukan hanya sekedar mengurangi sampah plastik, tetapi juga soal memahami kandungan kimia di dalamnya lewat metode ilmiah yang tepat. Yang sudah saya jelaskan tadi itu ada 2 metode kan, jadi kita bisa menggunakan metode sesuai dengan kebutuhan kita. Menurut saya juga yang paling menarik adalah bagaimana 2 metode kimia yang sederhana tapi berbeda prinsip, titrasi dan spektroskopi bisa saling melengkapi untuk memahami kondisi laut secara mendalam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.